Selamat malam pemirsa. Pekan ini kembali kita akan melihat bagaimanakah Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah program President's Corner selengkapnya. Harus kita jaga dengan baik, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai. Pemirsa, pekan ini dua ketua umum partai koalisi pengusung Jokowi menyatakan komitmen dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Pernyataan ini membuktikan soliditas koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi tak tergoyahkan. Deklarasi pasangan Jokowi Ma'ruf menjelang Pilpres 2019 menjadi potret kekompakan 9 partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Dukungan Koalisi Indonesia Kerja tidak sia-sia mengantarkan Jokowi kembali duduk di istana. Pasca Pilpres, Koalisi Indonesia Kerja bertransformasi menjadi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi makin kokoh dengan bergabungnya Partai Gerindra yang ditandai masuknya capres dan cawapres pesaing Jokowi dalam kabinet. Koalisi pendukung pemerintah makin kuat dengan masuknya PAN yang ditandai pelantikan ketua umumnya sebagai Menteri Perdagangan. Namun belakangan koalisi parpol pendukung pemerintah disebut-sebut retak atau setidaknya tidak lagi kompak. Pasalnya sejumlah parpol peserta koalisi tampak mulai berjalan sendiri-sendiri. Seperti Golkar, P3 dan PAN yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Walau koalisi ini belum menentukan sosok capres dan cawapres yang akan diusung. Begitu pula dengan Partai Nasdem yang menggalang koalisi perubahan bersama Partai Demokrat serta PKS. Partai Nasdem secara resmi telah mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, sedangkan Demokrat dan PKS secara resmi telah memberi dukungan terhadap Anies. Partai Gerindra dan PKB juga sepakat membentuk koalisi yang disebut Kebangkitan Indonesia Raya. Keseriusan koalisi ini ditandai dengan peresmian sekretariat bersama pekan lalu. Sedangkan PDIP sebagai satu-satunya partai yang lolos presidensial threshold tampaknya belum merasa perlu menjalin koalisi. PDIP juga percaya diri akan mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres nanti. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan. Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke markas Golkar pekan ini menjadi sinyal kuat soliditas koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Walau aliansi politik menjelang Pilpres 2024 kedua partai saat ini berbeda, namun untuk komitmen mendukung pemerintahan Jokowi, keduanya tetap satu nada. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini adalah masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Begitu pula dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa koalisi pendukung pemerintah tetap solid. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah, kita bisa melampaui badai.
Nah, kita sekarang memasuki badai berikutnya, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Presiden Jokowi sendiri berulang kali berharap tahun politik tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Momentum ini harus kita jaga terus, stabilitas politik, stabilitas keamanan, terus kita jaga, dan masuk ke tahun politik ini yang tinggal 1 tahun lagi, ada Pilpres, ada Pileg, betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada. Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi, mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini. Jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama, kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang, menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, di antaranya dengan informasi menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Jadi kunci pemerintahan Jokowi menepis ancaman resesi. Benarkah Indonesia terhindar dari badai resesi? Informasi selengkapnya saat lagi. Semua harus bersama-sama, kabupaten, kota, provinsi, pusat, mengendalikan inflasi nasional kita. Ya. Pertumbuhan itu 53%, yang saya senang 53% itu ada di luar Jawa. 47% ada di Jawa. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi optimis Indonesia dapat menghindari resesi ekonomi, sebuah hasil nyata kerja keras pemerintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat inflasi dan berupaya menjaring investasi. Meresmikan renovasi Pasar Seni Sukawati menjadi salah satu agenda kerja Presiden pekan ini. Pasar di Kabupaten Gianyar, Bali ini mulai berkibar sebagai destinasi wisata pada era 90-an. Namun pamornya meredup seiring kemunculan supermarket oleh-oleh. Pada 2020, pemerintah pusat mulai merenovasi Pasar Seni Sukawati agar tampil lebih modern, lebih lengkap, dan lebih nyaman bagi wisatawan. Selain meninjau Pasar Seni Sukawati, pekan ini Presiden Jokowi juga meninjau sentra tenun di Kabupaten Jembrana. Sentra ini dikembangkan untuk mendorong industri kecil dan industri kreatif setempat. Di balik berbagai upaya perbaikan pelayanan bagi para wisatawan, terselip harapan agar ekonomi kreatif segera mengalami pemulihan. Kita juga tahu setelah PPKM dicabut di akhir Desember tahun lalu, kita harapkan turis-turis akan semakin banyak ke Pulau Dewata, ke Pulau Bali, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Saat berbicara di depan para investor tanah air pekan ini, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia mampu menghindari resesi. Padahal menurut berbagai lembaga dunia, resesi global diprediksi terjadi mulai awal 2023. Menurut berbagai data, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga. Hati-hati dan waspada. Tetap. Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa tekanan global, tekanan ekonomi global terhadap ekonomi kita ini sudah agak mereda. Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, kita takutkan,
itu ternyata banyak yang tidak terjadi. Strategi lain pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi adalah dengan menekan tingkat inflasi. Sejumlah kebijakan diluncurkan Presiden Jokowi untuk melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Tadi di pasar rakyat tadi saya cek harga-harga utamanya yang inflasinya, yang mempengaruhi inflasi, yaitu minyak dan beras. Minyak saya lihat masih terkendali baik, di kisaran 14-15 ribu masih baik. Hanya berasnya memang ada kecenderungan naik sedikit. Ini yang mempengaruhi inflasi di bulan Januari kemarin juga. Salah satunya adalah beras. Itu ya kenapa saya cek terus, karena semua harus bersama-sama, kabupaten, kota, provinsi, pusat, mengendalikan inflasi nasional kita. Ya. Pemerintahan Presiden Jokowi juga bekerja keras mencari investasi. Target investasi Indonesia tak hanya terus meningkat, namun penyebarannya kini juga merata ke berbagai daerah di tanah air. Menurut Presiden, pemerataan investasi merupakan dampak positif pembangunan infrastruktur. Kemudian pertumbuhan itu 53% yang saya senang, 53% itu ada di luar Jawa, 47% ada di Jawa. Artinya kita ini sudah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Di Sulawesi, baik di Maluku Utara, baik di Sumatera, tumbuh 53%. Di luar Jawa dan di Jawa 47%. Ini sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Presiden Jokowi juga menyatakan hilirisasi industri menjadi kunci agar Indonesia tumbuh menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Presiden menegaskan program hilirisasi industri akan didukung kebijakan penghentian ekspor bahan mentah untuk mengamankan pasokan bagi industri di dalam negeri. Sehingga sekali lagi saya sampaikan pada para menteri, setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Dan yang paling sulit memang mengintegrasikan dari hilirisasi komoditas-komoditas yang kita miliki. Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 US dollar. Dan lapangan kerja yang akan terbuka itu di angka 8,8 juta. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan. Karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Udah, gali, kirim, gali, kirim. Nikel juga sama, gali, kirim, nggak mau mikir kita. Memang mengindustrikan tuh pusing kita memang. Pemirsa, indeks persepsi korupsi di Indonesia turun, bahkan negara kita disebut mendekati deretan negara terkorup di dunia. Lalu bagaimana komentar para pemimpin bangsa? Kami akan hadirkan sesaat lagi.
Pemirsa, salah satu isu yang memicu keprihatinan masyarakat di awal tahun ini adalah turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Bahkan negara kita disebut mendekati deretan negara terkorup di dunia. Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat saat ditanya mengenai isu ini. Pak, Indonesia tingkat korupsinya turun, Pak. Indeks korupsinya turun di angka 3. Ya, itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama. Ya. Pemirsa, saat Wakil Presiden diminta mengomentari isu yang sama, Wapres pekan ini menjelaskan berbagai upaya pemerintah pusat dalam memerangi korupsi. Ya, saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir ya dengan berbagai upaya termasuk membangun wilayah bebas korupsi WBK, termasuk juga membangun zona anti korupsi, kemudian juga melakukan berbagai termasuk juga pelayanan yang kita sederhanakan, misalnya dengan mall pelayanan publik. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi juga masih terus memantau tingkat inflasi. Presiden mengaku cukup puas dengan pergerakan harga di pasar walau sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Saya ingin ngecek harga-harga. Tadi saya cek harga minyak masih baik, 15.000. Ya, ada kenaikan dikit, saya kira biasa naik turun ya 15.000. Kemudian harga-harga yang lain saya lihat stabil, baik. Beras memang naik, di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi. Baru terus dilakukan meskipun sudah mulai awal Januari dilakukan, tapi belum, baru turunnya sedikit. Ini kita minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Ya. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi juga mengomentari usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengenai penghapusan jabatan gubernur. Presiden memberi sinyal tidak sependapat dengan Caimin. Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi, apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati wali kota kan juga terlalu jauh. Span of controlnya yang harus dihitung semua harus dihitung. Ya. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi kembali menegaskan rencana menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah hasil tambang. Tujuannya untuk memacu hilirisasi industri di dalam negeri. Ini nikel sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi, boksit di Desember kemarin, boksit stop. Bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop. Tahun ini stop. Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50% jadi. Freeport sudah 51%. Boksit, kenapa kita harus nikel sudah, boksit kenapa harus kita stop? Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah boksit, ekspor ornya itu kita nomor 3 di dunia. Mentahan yang kita ekspor. Tapi ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3 kok. Barang setengah jadi, barang jadinya nomor 33. Apalagi ekspor panel surya itu kita nomor 31. Padahal bahannya ada di sini. Dan kalau kita kerjakan yang namanya panel surya,
Itu nilai tambahnya sampai 194 kali. Perkaliannya coba, nikel tadi sudah 30 kali. Pemirsa, di mata Presiden Jokowi, hilirisasi industri tak sekedar mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Presiden Jokowi juga memiliki rencana besar untuk mengintegrasikan hasil tambang Indonesia menjadi produk akhir yang bernilai tinggi. Hilirisasi. Tapi hilirisasi itu bukan nikel saja, karena kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, di situ ada komponen dari tembaga, di situ ada komponen timah, di situ ada komponen bauksit, yang semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam President's Corner. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.